Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Salat wajib dilakukan pada waktu terpisah, tidak dalam satu waktu. Tujuannya adalah agar kita terus-menerus memperbarui ketundukan, rasa takut, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga mudah menjalani kebaikan dan terhindar dari perbuatan dosa. Dengan waktu yang berbeda-beda, kita bisa melaksanakan sholat dengan mudah. Ada banyak hikmah di balik ketentuan waktu sholat fardu. Di antaranya, pada waktu-waktu tersebut kekuatan ruhani malakut bertebaran di muka bumi. Waktu-waktu tersebut merupakan saat yang sangat mustajabah, dan sholat merupakan doa. Maka tepatlah kiranya kita memanjatkan doa di waktu-waktu tersebut. Waktu sholat yang sudah ditentukan adalah waktu ibadahnya para nabi. Dalam Syarh Musnad Asy-Syafi'i, Imam Rafi'i mengatakan, subuh bagi Nabi Adam, zuhur bagi Nabi Daud, asar bagi Nabi Sulaiman, maghrib bagi Nabi Ya'qub, dan isya bagi Nabi Yunus. Ada juga yang berpendapat bahwa zuhur bagi Nabi Ibrahim, asar bagi Nabi Yunus, maghrib bagi Nabi Daud dan Nabi Isa, dan isya bagi Nabi Musa. Dengan demikian, apa yang disyariatkan dalam agama Islam adalah mengikuti ibadah mereka. Adanya ketentuan waktu sholat, kita dapat mewujudkan rasa syukur kepada Allah. Coba perhatikan, ketika tidur, tubuh kita lemah tak berdaya, dan Allah menjaganya dari berbagai bahaya. Saat tidur, tubuh mengalami metabolisme untuk mengembalikan vitalitasnya. Ketika terbangun, tubuh terasa segar, bugar, dan sehat walafiat. Begitu banyak nikmat yang kita rasakan saat itu. Maka sudah seharusnya kita bersyukur, dan syukur itu kita wujudkan dengan melakukan sholat subuh. Setelah kita bekerja setengah hari dan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan,
maka atas nikmat tersebut sudah sepantasnya kita mensyukuri dengan menunaikan solat zuhur. Menjelang sore hari, kita telah menikmati makan siang atau sejenak tidur siang. Perut sudah terisi, badan kita kembali fit, dan rasa lelah pun mulai berkurang. Maka sudah sepantasnya kita mensyukuri dengan menjalankan solat asar. Ketika matahari tenggelam, waktu istirahat pun sudah di depan mata. Tubuh yang terbalut debu karena bekerja seharian, saat itu kita bersihkan dengan mandi. Perasaan pun terasa sangat lega karena bisa melakukan banyak aktivitas. Sungguh banyak anugerah yang kita rasakan. Maka sudah selayaknya kita mensyukuri dengan melaksanakan solat maghrib. Malam hari adalah saat yang membahagiakan. Kita masih diberi kesempatan untuk memperhatikan keluarga, beristirahat panjang, dan masih banyak kenikmatan lainnya. Maka sudah seharusnya kita mensyukuri dengan menjalankan solat isya sebelum beranjak tidur. Pergantian siang dan malam, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan seterusnya adalah sunnatullah yang tak terelakkan. Begitupun dengan waktu salat yang terus berputar. Perputaran itu adalah siklus yang terjalin indah untuk menyempurnakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Allah tentu memiliki maksud tertentu dalam penetapan waktu-waktu salat, dan kita sebagai makhluk yang diberi akal diharapkan berusaha menyingkap maksud tersebut, walaupun secara hakikat hanya Allah yang mengetahuinya. Saat fajar datang, suara azan diperdengarkan, pintu-pintu keberkahan terbuka lebar menyambut makhluk yang larut dalam keterlelapan. Waktu subuh adalah muqaddimah, di mana langit yang gelap perlahan berubah menjadi terang, pertanda kehidupan segera dimulai kembali. Di waktu inilah Allah memerintahkan seluruh manusia untuk melaksanakan solat subuh dan memanjatkan rasa syukur karena masih diberi kenikmatan hidup, menghirup udara dunia, dan menikmati pesona langit yang terang benderang. Saat itu Allah mempersilahkan manusia untuk memohon perlindungannya dan memohon keberkahan rezeki di hari yang akan dijalani. Pagi adalah simbol kebangkitan,
dan semangat dalam menyambut datangnya hari di mana kita akan memulai berbagai macam aktivitas. Waktu zuhur adalah titik pertengahan hari di mana garis bumi dan langit tegak lurus ke atas cakrawala dan matahari tepat berada di titik jenit kulminasi. Di waktu ini Allah mempersilakan kita untuk memanjatkan rasa syukur kepadanya di tengah istirahat sejenak. Ibadah solat zuhur selayaknya kita gunakan untuk merenungi segala perbuatan, kesibukan dan kekhilafan kita akan nikmat yang telah kita rasakan. Nabi pernah berkata, kalau aku membaca Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka bacaan itu lebih aku sukai daripada apa yang berada di bawah sorot matahari. Hadis riwayat Muslim. Saat matahari rebah di bibir senja, Allah menyuruh kita untuk kembali berdiri menghadap kiblat dan memuji kebesarannya. Waktu asar mungkin seperti musim gugur, usia senja dan penghabisan waktu. Senja telah mengingatkan kepada seluruh makhluk untuk bertafakur atas segala perbuatan dan mensyukuri atas segala nikmat. Ia juga mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini tidaklah kekal. Oleh sebab itu, kita diperintahkan solat asar agar lebih memilih akhirat yang abadi daripada dunia yang fana. Maghrib adalah waktu peralihan dari terang menuju gelap. Ini mengingatkan kita tentang kematian. Langit yang menghitam adalah gambaran kehidupan yang menakutkan. Maghrib adalah waktu yang membatasi indera penglihatan kita. Di waktu ini kita diperintahkan untuk kembali berdiri solat sembari mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dengan menjalankan solat maghrib, rasa lelah karena bekerja seharian akan luluh di tengah sujud karena mengharapkan ridhonya. Isya adalah waktu yang mengingatkan pada ruang yang gelap atau kuburan. Namun malam bisa kelihatan indah dan menyenangkan manakala bintang gemintang bermunculan sebagai tanda kebesaran Allah. Di waktu ini kita diperintahkan kembali menghadap Allah dengan harapan kuburan yang bakal kita tempati terang benderang seperti terang malam oleh sinar bulan dan bintang.
Di waktu Isya Allah mempersilakan kita untuk meminta perlindungan kepadanya agar dijauhkan dari kejahatan malam yang gelap gulita. Waktu Isya juga dapat mengingatkan kita pada kekuasaan Allah, Sang Pengubah siang dan malam. Kegelapan malam adalah gambaran betapa rapuhnya diri kita ini yang selalu takut akan ruang sempit alam kubur. Sungguh kita sangat membutuhkan belas kasih-Nya. Tidak ada yang bisa kita perbuat selain meminta cahaya darinya untuk kita bawa ke alam yang tak memiliki penerangan sama sekali kecuali cahaya ilahi. Seluruh waktu salat memiliki hikmah dan makna yang sangat luas dan hanya mampu dibaca oleh orang-orang mau merenunginya. Kepastian akan turunnya karunia Allah di waktu-waktu tersebut sungguh sangat jelas, karena memang waktu-waktu itu adalah wujud kebijaksanaannya yang maha sempurna.